Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk saudara semua yang sedang menyaksikan FLC Online Service yang sudah ke-9 kali hari ini tanggal 17 Mei 2020. Apa kabar saudara semua hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan sehat sehingga kami percaya bahwa damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan saudara dimanapun saudara berada saat ini. Nah, untuk saudara yang memiliki anak-anak, jangan lupa untuk mengajak dan mendampingi anak-anak Anda untuk menyaksikan FLC Kids Online Service yang ada di FLC YouTube channel sehingga anak-anak Anda imannya juga dibangun selama mereka ibadah di rumah aja. Mari saat ini siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Dia. Let's praise Jesus together. Sadar kalau kami ada hanya karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami datang dengan penuh ungkapan syukur dan rasa hormat terhadap Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Boleh sama-sama dari awal nyatakan pujian ini buat Tuhan. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat tanganmu dan nyatakan, terima kasih Yesus, oh Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nyatakan terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat cinta-Mu.
bersyukur buat kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami ada karena cinta-Mu, kami ada karena kasih-Mu, semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu sempurna, kesetiaan-Mu sempurna. Yesus Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Karya-Mu sempurna dalam hidup kami, karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab sampai selama-lamanya Tuhan, biarlah ungkapan syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan berbau-bau harum kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan, terima kasih oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Biar pengagungan kami Tuhan hari ini kami naikkan hanya untuk Engkau Yesus Tuhan. We sing praises to your name, O Lord. Oh. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises
tengah-tengah situasi yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami tahu banyak situasi yang tidak menentu dan tidak pasti, tapi kami percaya waktu kami menaruh iman kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang pasti dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan, di tengah-tengah situasi yang berat mungkin hari-hari ini, kami percaya pencobaan yang kami hadapi hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Engkau Allah yang lebih besar dari segala permasalahan yang kami hadapi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk setiap keluarga kami yang ada di FLC, yang rindu Tuhan untuk agar doa-doa dijawab hari ini. Kami dimanapun kami berada saat ini, kami menaruh untuk setiap iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, dan kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami di FLC ini yang hari ini mereka rindu Tuhan, ayah mereka atau suami mereka Tuhan untuk kembali ke dalam rumah mereka yang saat ini sedang berada di suatu daerah. Biarlah kami berdoa, biarlah segala proses apapun yang menyulitkan untuk ayah ini Tuhan untuk kembali ke keluarganya, kami percaya kalau Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatunya, dalam nama Yesus, Tuhan pasti Engkau akan melancarkan segala sesuatunya, dan ayah ini akan kembali bersama dengan seluruh keluarga besar semuanya, dan bersama-sama kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kadang kami tahu juga Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, nggak mudah kami bekerja hari Tuhan, banyak tantangan dan juga banyak tekanan yang terjadi. Tapi kami berdoa biarlah setiap tantangan apapun yang kami alami di krisis hari ini Tuhan, kami percaya di situ waktu Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami, ada peluang dan ada sesuatu kesempatan yang terbaik yang kami bisa lihat, karena kami percaya bahwa kami mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, sehingga kami percaya kalau ada Tuhan menyertai setiap kedua tangan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan segala sesuatu berhasil dan semuanya dilancarkan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan hari ini untuk kesehatan seluruh keluarga FLC dimanapun kami berada hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dengan kekuatan yang sempurna. Tuhan berikan kami imun yang kuat, sehingga apapun yang sedang terjadi hari-hari ini jangan membuat kami patah semangat sehingga kami menjadi sakit Tuhan. Tapi kami percaya biarlah hari ini kami berdoa melepaskan damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan, sukacita Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami semua dimanapun kami berada yang sedang menyaksikan tayangan online ini, kami terima kekuatan Tuhan dan kami terima damai sejahtera Tuhan. Bahkan untuk keluarga kami, mungkin yang hari ini ada yang terkena COVID-19, apakah itu sebagai ODP atau sebagai PDP Tuhan, kami tetap berdoa agar damai sejahtera kekuatan Tuhan menyertai keluarga kami ini. Biarlah mereka tidak patah semangat, tidak kehilangan harapan, karena kami percaya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan dan menyembuhkan segala sesuatunya dengan cara Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, Jakarta, negara kami Indonesia Tuhan, dan seluruh dunia ini yang terkena dampak dari COVID-19. Kami berdoa biarlah pemulihan yang datang daripada Tuhan juga menyertai seluruh bangsa yang ada di dunia ini, karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi semua ini karena seizin Tuhan, dan kami percaya waktu kami berseru sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik dalam segala sesuatu ini. Terima kasih Tuhan, dan di saat yang bersamaan juga Tuhan, kami ingin menaikkan untuk setiap praise report kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan jawaban doa yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan keluarga kami, di mana di masa-masa pandemi ini Tuhan, ada keluarga kami yang sudah melahirkan seorang bayi yang sehat dan ibunya juga sehat. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan hebat, Tuhan ajaib, dan Tuhan dahsyat. Kami berdoa biarlah ibu dan anak ini Tuhan tetap sehat dalam segala sesuatunya, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan memberkati. Dan kami juga mendengar satu kabar sukacita dari keluarga kami Tuhan, yang sudah melakukan swab test selama 2 kali dan hasil semuanya negatif, dan Tuhan telah pulihkan keluarga kami ini dari COVID-19. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan bekerja secara sempurna dalam segala sesuatunya. Dan kami juga bersyukur juga Tuhan hari ini untuk keluarga kami yang dalam bulan ini Tuhan gajinya tidak dipotong 1 rupiah pun, tapi tetap menerima gaji yang utuh. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan Engkau ajaib yang sanggup mencukupkan segala apapun yang hari ini sedang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya bahwa Tuhan kita hebat, sama-sama kita katakan
Amin. Nah, buat Bapak Ibu dan Saudara semuanya, kalau Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa atau prayer request, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara semuanya. Dan untuk setiap press report atau jawaban doa yang saudara sudah terima dalam kehidupan saudara, jangan disimpan sendiri. Mari sama-sama rayakan segala sesuatunya bersama dengan seluruh keluarga FLC, karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu hebat dan Tuhan itu dahsyat. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit, saya mau mengajak kita semua sama-sama untuk membacakan Daily Bible Verse for Today. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu, baru kemudian saudara akan mengikutinya. Dan hari ini diambil dari kitab Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi kita baca bersama-sama, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saat ini, mari kita persiapkan hati dan buka telinga rohani kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. God bless you. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 7090-80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan seluruh keluarga Gereja Forward Living Church. Saya ucapkan selamat hari Minggu, dan kita ada di minggu ke-9 di mana kita merayakan ibadah minggu kita via FLC YouTube channel. Tapi selalu saya percaya bahwa semua ini tidak mengurangi sama sekali di kehidupan kekeluargaan kita. Kita percaya kasih dan cinta Tuhan menyatukan kita untuk selama-lamanya. Dan saya berdoa, biarlah ibadah Sunday service bahkan lewat FLC Worship tadi, setiap kita menikmati hadirat, mendapat lawatan, dan percaya mujizat sudah terjadi. Dan kita bersyukur hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih lagi menerima berkat Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, aku berdoa berterima kasih kepadamu untuk penyertaan, untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa di kehidupan kami. Bahkan kami boleh berjumpa lagi di hadirat bersama dengan Roh Kudus yang memimpin setiap kami di ibadah Sunday Service hari ini 17 Mei 2020. Dan tiba saatnya untuk kami menerima firman-Mu. Terus jangan berhenti, berbicaralah kepada kami, karena semua kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun. Firman-Mu makanan terbaik kami, dan kami percaya di minggu ini, hidup kami tidak sama, tapi kami punya harapan, kami bisa melihat tujuan, kami tidak menyerah, sebab kami percaya Engkau Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah apa yang Engkau kehendaki, kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita semua katakan amin. Dan puji Tuhan kalau kita boleh menerima firman pada hari ini.
dan apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita terima hari ini, melengkapi dari apa yang Dia sampaikan kepada kita. Kita juga belajar sama-sama di minggu lalu, di mana minggu lalu kita belajar dimulai dari satu pertanyaan. Emang bisa ya bahagia di masa-masa sulit seperti hari-hari ini? Jawabannya adalah bisa. Dan kita belajar karena kebahagiaan itu bukan tentang apa, tetapi siapa. Dan kebahagiaan selalu berbicara tentang hubungan, melibatkan pribadi, bukan hanya kita, tetapi juga orang lain, keluarga, dan sesama kita. Dan hari ini Tuhan mau melengkapi lagi betapa pentingnya kita harus memahami untuk bisa bahagia selalu di dalam Dia. Memang topik bahagia atau kata bahagia kelihatannya sih sepele banget ya untuk kehidupan rohani. Karena biasanya ajaran Kristen dari dulu kita belajar bahwa kalau kekristenan tuh nggak hanya bicara bahagia, tetapi bicara tentang kekudusan. Harus hidup kudus. Betul, itu adalah yang Tuhan kehendaki. Tetapi tahukah bahwa Tuhan Yesus sendiri juga mau kita semua bisa bahagia? Karena kita diciptakan oleh Dia. Bahkan Dia juga waktu menciptakan kita, memberikan kita kapasitas untuk bersukacita. Kapasitas untuk bahagia. Bahkan Dia mengajarkan sendiri di Alkitab tentang bagaimana harus bisa bahagia. Dan bahagia seperti apa yang Dia ajarkan kepada kita. Itu loh yang kita mau belajar sama-sama pada hari ini. Apalagi kita tahu nih, kota kita juga Indonesia, kita dengar pengumuman pemerintah akan melakukannya namanya relaksasi PSBB ya. Jadi segala sesuatu yang ketat masih ketat, tapi kita mulai bisa ada relaksasi. Ada kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan ya, di bawah 45 tahun boleh bekerja seperti biasa. Dan saya melihat, waduh, orang-orang mendengar berita ini mulai banyak rasanya seneng, mulai bahagia karena berpikir bisa lakukan sesuatu yang selama ini emang pengen dilakukan. Bisa mulai beraktivitas yang selama ini mungkin tertahan di masa PSBB, tetapi dengan adanya relaksasi, kemungkinan bisa melakukannya lagi. Ada tahapan-tahapan di mana mal mulai akan dibuka. Dan ini semua memberikan berita kegembiraan, kebahagiaan. Tapi penting nih sebagai gereja Tuhan, bagaimana menanggapi berita seperti relaksasi PSBB ini dengan cara yang benar, supaya kita nggak kehilangan fokus. Jangan lagi meletakkan kebahagiaan kita hanya kepada kepada kegiatan, kepada hobi, kepada benda mati. Jangan, karena kita belajar kebahagiaan yang sesungguhnya adalah selalu tentang siapa. Kebahagiaan yang sejati selalu melibatkan pribadi, orang lain, sesama, dan keluarga. Itulah kenapa biarlah firman hari ini membantu kita benar-benar bahwa kita tuh bisa bahagia. Terlepas dari apapun yang kita miliki, hari ini kita bisa bahagia. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan dan Dia mau kita bisa hidup di dalam bahagia. Makanya Dia waktu berkhotbah di atas bukit, luar biasa. Khotbah di atas bukit di Injil Matius pasal yang kelima. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, itu dengan judul perikop adalah ucapan bahagia. Bahkan Dia memberikan penjelasan demi penjelasan, pengertian demi pengertian tentang tentang kita bisa bahagia. Jadi firman hari ini menyiapkan kita untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kita selanjutnya, bahkan minggu ini dengan kehidupan yang benar, dengan penuh tanggung jawab, tapi tidak kehilangan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan hanya tentang perasaan. Perasaan bisa tergantung situasi keadaan, mood bisa berubah-berubah. Tapi kebahagiaan adalah keputusan dari sebuah tindakan, sebuah action yang kita mau lakukan di dalam ketaatan seperti yang Yesus ajarkan. Itulah Yesus dengan sangat serius. Dia berkhotbah di atas bukit, Dia sampaikan kepada orang banyak. Ada murid-muridnya hari itu, 12 muridnya, para murid-murid yang lain di luar 12 muridnya. Bahkan orang-orang banyak yang juga ingin ikut hadir mendengar ajaran-ajaran Yesus. Dan ternyata di Injil Matius 5, itu perikop bicara tentang apa yang Yesus ajarkan di atas bukit, yaitu tentang ucapan bahagia. Kalau kita lihat sama-sama dari ayat yang pertama,
sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara, perhatikan, dan mengajar mereka. Jadi, wow, topik bahagia gak main-main. Itulah kenapa minggu ini mau melengkapi kita lewat firman-Nya. Supaya kita punya dasar-dasar yang benar tentang bahagia. Bukan hanya saat di masa PSBB ini. Oh, COVID-19 pandemik ini pasti berlalu, akan selesai. Tapi kita bisa bertanggung jawab, hidup sebagai gereja, hidup sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan dengan benar, dengan penuh disiplin. Apapun nanti kegiatan kita, bentuk penyesuaian yang baru, the new normal kita bisa bahagia. Dan lewat kebahagiaan yang kita hidupi dan yang kita lakukan, bukan hanya menginspirasi, tapi akan mengundang orang-orang lain bisa hidup di dalam kebahagiaan kita. Dan pada akhirnya, apapun musim yang kita lalui, kita tidak berhenti lewat hidup kita, mengundang orang-orang lain bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus di kehidupan kita. Makanya Yesus mengajar, dia sampaikan di atas bukit. Katanya di Matius 5, lanjut ke ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Aneh ya, nih saya ulang nih. Yesus mulai mengajar dan berkata gini, berbahagialah orang yang miskin. Hah? Miskin, bahagia di hadapan Allah. Karena, lihat ya saudara perbandingannya. Katanya gini, miskin di hadapan Allah itu kebahagiaan. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tapi ternyata kata miskin di sini maksudnya apa? Poor in spirit. Artinya gini, miskin di dalam semangat. Tapi saudara jangan kaget dulu. Bukan berarti artinya Tuhan mau kita hidup putus asa. Bukan berarti Tuhan Yesus maunya kita menyerah aja lah, udah nggak usah punya semangat. Nggak bisa. Kan kalau minggu lalu, kalau saudara ingat saya sampaikan, hari-hari ini semua kita perlu semangat. Dan semangat kita itu kita bersyukur kita punya semangat, karena semangat juga bicara kebahagiaan dan kemenangan. Dan itu Tuhan sediakan. Karena apa? Karena semangat dan kebahagiaan kita bukan tergantung apa, tetapi siapa. Selalu melibatkan pribadi. Dan saya percaya saudara tidak sendirian. Saudara mungkin saat ini di ruang tamu, di kamar, di ruang makan, atau dimanapun Anda berada. Ada keluarga. Saya percaya itulah kebahagiaan. Mungkin saudara lagi di kosan dan berkata, tapi saya sendiri pastor. Don't worry. Waktu saudara bisa menyaksikan FLC YouTube channel, kita terikat di dalam hadirat Roh Allah. Kita adalah keluarga. Saya percaya gereja masih terbuka. Saudara bisa kontak dengan service center gereja untuk bisa terhubung dengan kelompok kecilnya, yaitu small groupnya kita FLC, namanya Passion. Tapi pastikan saudara bisa terhubung dengan jiwa-jiwa. Dan kalau itu mungkin saudara belum bisa lakukan, itulah kenapa hari ini Tuhan mau membawa saudara untuk menerima firman ini. Dan yang pertama, Yesus katakan, bahagia itu jika kita miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga, poor in spirit, miskin dalam semangat. Itu maksudnya begini saudara, orang-orang yang kesehariannya memeluk ketergantungan hidupnya hanya kepada Tuhan, terlepas dari apapun yang dia miliki. Jadi orang yang bahagia nih yang pertama nih, dia itu dalam kesehariannya mau memeluk erat-erat hadirat dan kuasanya Tuhan. Lebih daripada apapun, terlepas apa yang dia miliki di kehidupannya. Artinya tidak berhenti mengandalkan Tuhan. Tidak berhenti hidup percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena begini, di saat kita mempercayakan keyakinan tentang kekayaan dunia ini atau yang jasmani dibandingkan kepada Dia yang menyediakan semua kekayaan, di saat itu juga kita tidak bahagia. Jadi kalau gairah kita, kalau fokus kita hanya tentang kebahagiaannya, kekayaannya hanya dengan
apa yang ada di dunia atau hanya yang jasmania saja dan tidak kepada Tuhan, tidak kepada Yesus yang memiliki semuanya, di momen itulah sebenarnya kita tidak bahagia. Jadi artinya miskin di hadapan Allah, maka engkau, mereka yang punya kerajaan surga, jangan pernah berhenti. Bahkan di masa PSBB ini jangan pernah berhenti untuk percaya, bergantung, dan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai dengar kata relaksasi PSBB itu kayaknya gairahnya saudara tuh meluap-luap. Tidak semeluap-luap di mana saudara percaya bahwa apa yang sedang terjadi itu adalah izinnya Tuhan. Tidak sebergairah di mana sebenarnya kita mungkin gak sadar di masa-masa pandemik ini, bahkan di masa-masa PSBB ini mungkin kita bilang aduh gak enak, tapi kita lagi diproses sebenarnya. Kita lagi dimurnikan sekarang. Makanya saya mau ingetin, terima kebahagiaan dari Tuhan Yesus hari ini, apapun keadaan hidup saudara. Dan jangan berhenti mengandalkan Dia, berserah dan bergantung kepada Dia, karena Dia hidup untuk selama-lamanya. Bahkan Dia lanjutkan apa yang diajarkan tentang bahagia di Matius 5 deh. Coba kita lihat ayat yang keempat. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Aneh lagi kan? Masa berbahagia tapi berduka cita? Alkitab bilang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Oh, yang kedua yang Yesus mau ajarkan begini. Oh, kebahagiaan kita itu adalah seperti momen di dalam duka cita. Karena orang yang bisa berduka cita artinya adalah orang pribadi yang memiliki chemistry, memiliki hubungan yang erat. Itulah kenapa dia bisa berduka. Itulah kenapa dia bisa sedih. Kenapa? Karena ada keintiman, ada hubungan, ada rasa kepemilikan. Dan di momen seperti itulah Alkitab bilang mereka akan dihibur. Bicara suatu hubungan yang erat dan personal. Sehingga di ayat yang keempat Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Maksudnya begini, jika kita takut akan kematian, itu akan mencuri sukacita kehidupan. Jadi janganlah kita hidup menjalani hari-hari kita tanpa perspektif, tanpa kesadaran yang gak jelas. Jadi kita harus mengerti, kita harus hidup dengan pemahaman yang benar dan real, baik tentang hari ini juga yang akan datang. Bahwa semua orang pasti waktunya akan tiba untuk selesai di dunia ini. Jika dia sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dan misi di dunia selesai, seperti apa Alkitab katakan, kita semua akan kembali pulang ke rumah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi artinya semua kita pasti akan mati. Itulah kenapa kita nggak bisa menghindari untuk kita berjalan dengan realita dan pemahaman yang benar bahwa ya kita harus hidup dengan kehidupan hari ini penuh tanggung jawab, tapi kita juga sadar bahwa kita tidak bisa hidup selama-lamanya. Sehingga pandemik atau kondisi keadaan wabah COVID-19 yang sedang terjadi tidak sedikit pun bisa mencuri sukacita, mencuri kebahagiaan kita. Tentunya kita punya tanggung jawab untuk memainkan peran di mana kita harus hidup dalam apa? Kewaspadaan lebih, kebersihan lebih, menjaga kesehatan lebih, bertanggung jawab dengan diri sendiri lebih baik daripada sebelumnya. Saya berdoa biar di masa-masa ini tidak ada sukacita saudara yang dicuri karena saudara takut dan hidup penuh oleh kekhawatiran karena pandemik COVID-19 ini yang membuat saudara berpikir dunia akan berakhir sekarang. Tidak semuanya ada di dalam waktunya Tuhan. Dan apa yang Yesus ajarkan selanjutnya nih yang ketiga tentang kebahagiaan yang perlu kita lakukan, kita percaya di kehidupan kita untuk hidup bahagia seperti yang Dia mau. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang berani biasanya
yang bisa memiliki lebih dari sebelumnya. Orang yang berani ambil resiko malah biasanya yang bisa memperoleh hal-hal yang baru di hidupnya. Tetapi Alkitab bilang nih, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kelihatannya cengeng banget, lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Tapi jangan salah paham. Kelembutan di sini yang dimaksud adalah estimasi atau penilaian diri yang tepat dalam konteks yang lebih luas dari ciptaan dan tidak berhenti mengasihi Tuhan. Jadi kelemah lembutan itu tentang apa? Kemampuan kita menilai diri kita terhadap siapa? Terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kemarin kita belajar hukum yang kedua sama pentingnya dengan hukum yang pertama tuh. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau bisa mengasihi dirimu sendiri. Nggak mudah, karena seringkali kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih, jadi nggak semangat, bahkan nih bisa marah dan jadi pahit. Oleh karena apa? Perbuatan yang dilakukan oleh pribadi atau orang lain atau sesama kita terhadap kita. Tapi Yesus katakan, kalau Anda ingin memiliki bumi ini, kita harus belajar lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bicara apa tadi? Penilaian dari diri kita terhadap orang lain dengan benar. Dan tidak berhenti apa? Mengasihi Tuhan. Makanya di akhir khotbah minggu lalu kan saya katakan, kita nggak bisa bilang ke Tuhan, Tuhan saya mengasihimu. Tapi Tuhan tahu kita nggak mengasihi saudara kita. Tuhan bakal bilang begini, kamu mengasihi saya senang. Tapi kamu nggak bisa begitu. Kamu juga harus bisa mengasihi saudara kamu, karena saudara kamu sangat dikasihi oleh saya. So jangan berhenti mengasihi. Dimulai dari apa? Kelemah lembutan. Punya kesabaran. Punya belas kasih. Dan mudah mengampuni. Biarlah di masa pemurnian kita, di hari-hari yang kita bilang tidak mudah, yang tadinya tidak normal, sekarang kita rasa mulai jadi normal. Biarlah kita nggak berhenti belajar sabar, ya. Sabar, jangan nanti, oh kalau udah beres semua saya belajar sabar deh, nanti pas masa relaksasi. Enggak, belajar sabar sekarang. Belajar punya belas kasih, rasa iba, compassion dari sekarang. Lalu apa? Jangan susah ngampunin. Lagi nggak banyak keluar gini, kamu punya waktu doa lebih banyak. Tulis nama-nama yang perlu diampunin. Mungkin kita nggak bisa ketemu sekarang, nggak apa-apa, tapi doakan. Dan doa-doa saudara itu pasti didengar Tuhan. Dan kekuatan Roh Kudus akan bantu saudara. Dan indah pada waktunya, pemulihan total terjadi. Apa yang selanjutnya Yesus ajarkan tentang kebahagiaan di Matius 5 ayat yang ke-6? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Waduh, dan luar biasa kelanjutannya. Karena mereka tuh yang haus dan lapar akan kebenaran, kita bilang mereka akan dipuaskan. Siapa yang gak mau punya kepuasan dalam hidup? Denger relaksasi aja rasanya udah seneng banget ya. Kayaknya ini udah gak sabar. Kapan-kapan pengen lakukan sesuatu. No, gak perlu. Kita bisa puas. Kita bisa bersyukur. Kita bisa enjoy. Sekarang dimanapun kita berada. Sekarang mujizat tuh terjadi setiap hari. Hari ini tiba 17 Mei 2020. Kita masih bisa nonton FLC YouTube channel Sunday service-nya. Itu karena ada Tuhan. Dan Tuhan bisa lakukan apa saja untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara dan kita semua. Dan dia bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Maksudnya, selanjutnya tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah orang yang tidak hidup dalam rasa bersalah. Bukan hanya rasa bersalah, tapi nggak hidup dalam rasa penyesalan. Dan selalu punya kesadaran diri yang jelas. Mari, jangan hidup terus dirasa bersalah. Dalam penyesalan, bangkit. Tapi percaya firman. Terus rindukan kebenaran. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya sudah disampaikan. Firman Tuhanlah yang hidup itu saudara. Dialah Tuhan itu sendiri. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Inilah momen kita hidup dalam firman. Sepanjang bulan Mei ini kalau saudara lihat sosial media dari Forward Living Church, di awal bulan sudah ditampilkan ayat-ayat firman Tuhan yang bisa bantu saudara setiap hari ya sepanjang bulan ini. Saudara ikutin, baca satu demi satu. Akan menolong saudara. Membuka wawasan pengertian kehidupan struktur rohani saudara.
Bukan hanya fokus pikir gimana nih kehidupan luar. Saudara jangan takut. Saudara tidak akan ditinggalkan. Burung di udara jadi pelihara, apalagi kita, apalagi keluarga kita. Inilah waktunya kita melihat kuasa Tuhan yang tidak sama bekerja lebih dahsyat daripada sebelumnya. Berhenti dalam rasa takut. Berhenti hidup dalam penyesalan. Berhenti bangkit, jangan salahin diri sendiri, jangan salahin orang lain, jangan salahin keadaan. Saudara, ini semua akan berlalu. Tuhan akan bawa kita naik menjadi kepala, bukan ekor. Dan kita semua akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Mungkin saudara berkata, iya tapi nih gimana nih? Udah hampir setengah tahun nih 2020. Kayaknya nggak efektif nih. Segala sesuatunya nggak sesuai target. Saudara, waktu Tuhan yang tentukan. Setia menabur yang benar. Tuhan akan datang indah pada waktunya. Dan saudara akan terkaget-kaget. Mungkin kita kelihatannya kurang waktu tahun ini. Tapi apa yang saudara akan capai, apa yang saudara akan terima. Dan saudara miliki kebahagiaan di hidup saudara. Lebih tahun ini daripada yang tahun sebelumnya. Percaya dan terima itu di hidup saudara di dalam nama Yesus. Artinya, waktu kita tidak hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan, kita tidak takut untuk membuat keputusan demi perubahan kepada tujuan yang benar. Saya bersyukur kalau saudara bisa terus hidup. Bahkan bersama-sama kita sebagai keluarga FLC bergandengan tangan di dalam roh, bertindak dalam iman, tidak berhenti menabur, tidak berhenti melakukan dan berbuat sesuatu. Karena itu yang Tuhan mau. Bangkit, bergairah, buat keputusan-keputusan. Bahkan jangan takut untuk membuat keputusan di dalam perubahan demi sebuah tujuan yang benar. Selanjutnya, apa yang Yesus ajarkan lagi tentang kebahagiaan di Matius 5 yang kita bisa belajar dari khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Bicara apa? Bicara bahwa kebahagiaan itu adalah punya empati, ketulusan, juga kebaikan dalam berhubungan. Bukankah tema kita bulan Mei ini tentang generosity, tentang kemurahan? Gimana bisa hidup dalam generosity? Bagaimana bisa berpikir membantu hidup orang lain lebih baik, bisa membantu memberi semangat, gairah, inspirasi dan memuaskan orang lain lebih baik kalau kitanya sendiri nggak punya kebahagiaan. Mulainya dari kita. Makanya Yesus ajarkan waktu dia mengajar dalam khotbahnya di atas bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Pastikan untuk kita hidup dalam empati yang benar. Gunakan mata hati kita di masa-masa ini untuk melihat, menyaksikan, mendengar, perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Latih kepekaan kita. Kurangin, tekan, bahkan mulai hapus dikit demi dikit setiap ego. Selfishness kepada diri sendiri. Kurangin. Mulai apa? Mulai tawarkan sesuatu dari kita. Apa yang bisa keluar. Tapi waktu orang lain terima, orang lain merasa tertolong hidupnya. Merasa terbantu dan terberkati. Kalau belum, lakukan sekarang. Dan saya ingin katakan, saudara bisa. Karena jika saudara mau. Tapi saudara bilang, nggak bisa, saya kurang, saya nggak cukup. Bertindak. Bukankah orang benar hidup oleh karena iman? Bertindak. Nanti Tuhan akan sempurnakan, Tuhan akan bantu, dan Tuhan yang akan lengkapi. Apa yang Yesus ajarkan selanjutnya di Matius 5? Coba kita lihat sebentar lagi, kita lihat sama-sama ayat yang ke-8. Tentang kebahagiaan. Apa yang Yesus ajarkan tentang kebahagiaan? Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci. Mau melihat, ternyata bukan hanya dari mata. Mau melihat, dimulai dari hati. Suci hatinya, bisa melihat Allah. Tetapi yang dimaksud adalah tidak berhenti. Memiliki hati yang rindu untuk mengasihi Yesus. Dan bergairah hidup dalam kehendaknya. Makanya penting firman ini. Jangan sampai udah siap-siap, semangat banget, tapi ujung-ujung kita semangat karena apa? Mau memuaskan kedagingan lagi. Ayo dong, sama-sama mulai yuk. Ini kenapa kita harus mengingat apa yang Paulus katakan. Kita sudah terima keselamatan, tapi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gimana caranya? Ya sekarang ini.
percaya untuk tidak berhenti hidup dalam pertobatan. Jadi lagi masih bisa punya waktu berdoa, lagi bisa punya waktu baca Alkitab, masih bisa ngobrol sama Tuhan Yesus di hadiratnya, ceritain, curhat, minta ceritain ke Tuhan, Tuhan sorry nih, kemarin-kemarin hidup saya ada yang gak bagus nih. Kalau sudah selama ini susah ngomong, susah cerita, mulai cerita dulu lewat doa. Sampaikan apa yang saudara mau lepaskan, kasih tahu ke Tuhan. Apa yang saudara mau untuk bisa menguatkan saudara, untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara, saudara ceritain, sampaikan ke Tuhan, dan Tuhan pasti bertindak atas hidup saudara. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak berhenti punya hati yang rindu untuk mengasihi Yesus dan gak pernah bosan, bahkan selalu bergairah untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Apalagi yang Yesus ajarkan tentang kebahagiaan. Coba lihat sama-sama di ayat yang ke-9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini penting nih. Ya, jadi orang yang bahagia itu orang yang bisa bawa damai. Justru bukan orang yang doyan cari gara-gara. Orang bawa damai, orang yang sukanya kalem-kalem, maksudnya semuanya tuh bisa damai, bisa dalam keadaan yang baik atmosfernya. Wah, itu orang pasti bahagia. Karena kalau orang yang cari gara-gara, itu biasanya karena dia nggak pernah suka orang bahagia. Makanya kompensasinya tuh suka melakukan yang sebaliknya. Membuat keadaan gimana caranya jadi tidak bahagia, tidak ada sukacita. Nah, kita nggak boleh. Karena kita bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, ayat 9. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kebahagiaan adalah orang yang suka dengan pemulihan. Bukan tukang adu domba, dan juga bukan tukang orang yang suka-suka cari kesalahan. Jadi stop cari-cari kesalahan. Momen pandemik ini momen terbaik untuk kita apa? Berdiam. Berpuasa. Berpuasa bukan hanya nggak makan, nggak minum. Tapi berpuasa dari segala sesuatu yang jahat. Dari segala sesuatu yang nggak benar. Mungkin di pikiran biasanya nggak benar. Di mulut mungkin biasanya nggak benar. Di mata biasanya nggak benar. Di hati mungkin biasanya nggak benar. Dimurnikan sekarang, dibersihkan. Lewat apa? Ya perbuatan-perbuatan yang positif. Perbuatan-perbuatan yang mulia yang sudah udah terima pengajarannya dari kemarin-kemarin. Sudah belajar sama-sama. Di tengah minggu juga kita FLC kan. Kita punya program. Tayangan-tayangan khusus yang memberkati. Dimana saudara bisa belajar. Bagaimana menjalani hidup saudara yang terbaik di masa pandemik ini. Kita dilengkapi, kita bersyukur. Kita sebagai gereja yang mau punya tanggung jawab dan percaya bahwa yes, kita bisa tidak berhenti. Untuk apa? Menjadi saluran berkat. Lewat apa? Lewat kebenaran. Lewat kasih. Bahkan lewat perbuatan-perbuatan. Terima kasih untuk setiap saudara yang telah berbuat sesuatu. Berbagi. Lewat setiap paket-paket sembako. Lewat setiap dana yang saudara tabur. Lewat setiap bank transfer yang saudara lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang jadi miskin. Saudara justru banyak memberi. Saudara berbahagia. Saudara tahu kenapa? Karena kebahagiaan adalah keputusan untuk taat dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi, yuk sama-sama kita belajar bukan hanya di masa ini, di masa yang akan datang selanjutnya. Supaya kita bisa menghindari dan tidak menjadi manusia yang tidak bisa lihat orang lain bahagia. Biarlah semua kita punya kebahagiaan. Dan akhirnya kita juga punya rasa dan pengen bantu orang lain bisa bahagia. Kenapa? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, apa yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya di atas bukit tentang bahagia? Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya. Aduh, ini paling enak. Kenapa kayaknya itu berat banget ya? Yang lain kayaknya bisa, tapi ini kenapa tiba-tiba ada kata aniaya? Siapa ya coba yang mau dianiaya? Tapi Alkitab bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Bicara tantangan, bicara pergumulan, bicara kesusahan. Tapi sudah tahu nggak kabar baiknya? Berkat besarnya. Kalau kita mau percaya, kita bisa bahagia dalam Tuhan. Begini saudara, karena fakta dalam kehidupan, jika kita memang hidup dalam kebenaran dan melakukan semua yang Tuhan mau, itu nggak berarti kita bebas dari penderitaan, kesusahan dan cobaan.
Setuju nggak? Sesetia-setianya saudara melakukan firman, tidak ada satu manusia pun yang bebas dari penderitaan, tekanan, bahkan cobaan. Karena Alkitab sudah katakan kok, semua akan dilewati, kita pasti lalui. Tapi bedanya gini, kalau itu benar-benar terjadi di hidup kita, ingat, Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Artinya gini, kita setia melakukan yang benar, betul kita bisa hidup dalam penderitaan, tapi dalam penderitaan dan kesusahan, kita punya damai. Karena kalau enggak, sebaliknya yang terjadi. Enggak enak bener. Sama juga. Enggak melakukan perintah Tuhan, hidup semaunya, tetap juga kok pasti ada penderitaan, ada kesusahan, tantangan dan cobaan. Tapi waktu kita lewati dan kita ada di situ, kita nggak punya damai sama sekali. Dan akhirnya kita mulai apa? Kehilangan diri sendiri. Kita hanya hidup oleh bayangan ketakutan, bayangan kekhawatiran, dan semua itu menuntun kita kepada apa? Kebinasaan. Saudara, di luar Yesus ada aniaya, cobaan juga, tetapi kita jalani tanpa damai. Tapi di dalam Yesus, bersama dengan Dia, setia melakukan kehendaknya. Ada penderitaan, ada kesusahan dan cobaan, tapi punya damai. Dan pada akhirnya, kita keluar lebih daripada pemenang. Apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini? Kebahagiaan adalah hasil. Kebahagiaan adalah hasil. Di waktu saudara mendengar apa yang Yesus ajarkan tentang bahagia, yang saudara juga dengar pada hari ini lewat firman-Nya. Dia sampaikan semuanya dengan jelas di dalam khotbahnya di atas bukit. Saudara terima dengan iman. Doakan supaya setiap benih berakar kuat di tanah hati di kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa bahagia dan terima kebahagiaan sekarang. Karena saudara tidak menunda melakukan apa yang Yesus ajarkan semuanya pada hari ini. Itulah kenapa jangan berhenti menabur. Terus menabur yang baik. Terus menuai. Karena itulah jalan kebahagiaan. Terus menabur. Terus menuai. Karena itulah jalan kebahagiaan. Saya tutup dengan apa yang Yesus katakan di buku yang sama di Injil Matius. Pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Alkitab bilang begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia akan sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sama-sama. Telah dengar firman, ayo lakukan. Hal yang sama juga buat diri saya sendiri kok, sama. Saya nggak asal bicara. Ada disiplin yang saya lakukan. Ada tanggung jawab yang saya lakukan di rumah. Hal yang sama saya belajar dan bersyukur. Sebagai keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, saya bisa menyaksikan bagaimana istri dan juga anak-anak saya. Karena kita nggak lagi berbeda, kita adalah satu, kita adalah family. Itu sebabnya semua kita yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, kita punya peranan penting untuk bisa menghadirkan kehadiran kehidupan Yesus di tempat kita tinggal dimanapun kita berada. Saya belajar, istri saya belajar, anak-anak belajar dari kami. Saya bisa mulai bagaimana istri saya punya disiplin, tanggung jawab, melayani, bertindak, bahkan berusaha. Ini gak cuma pencitraan. Ini gak cuma mengisi peran tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan untuk mengisi khotbah di FLC YouTube channel, enggak. Semua yang saya sampaikan adalah sebuah kehidupan real nyata yang dimulai dari diri saya dengan keluarga. Kami dibentuk, kami mengizinkan proses. Kenapa? Karena realita. Nggak ada orang juga sih yang mau susah menderita, siapa sih? Kagak ada yang mau. Tapi pasti terjadi. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Tapi di dalam Tuhan ada damai. Saya punya damai. Keluarga kami punya damai. Saya percaya seluruh keluarga Forward Living Church juga punya damai. Karena apa yang dikatakan di ayat yang ke-26, Matius 7 ayat 26.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. So, percayalah, kita membangun rumah kita di atas batu karang yang teguh. Ada badai, ada angin, ada banjir, rumah kita tidak akan roboh. Kenapa? Karena kita tahu rumah kehidupan kita bukan kita lagi, tapi Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dalam dan bersama selalu dengan kita semua. Saya percaya minggu ini firman Tuhan berbicara dengan sangat jelas kepada setiap saudara bahwa kebahagiaan adalah sebuah tindakan, sebuah hasil di mana saudara setia taat untuk menabur, dan pada waktunya saudara setia dan siap untuk menuai dan menuai. Percaya, bergantung, dan tidak berhenti bertindak seperti apa yang Yesus mau dan Yesus ajarkan selalu setiap saat di kehidupan kita. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau berbicara dengan sangat jelas kepada kami tentang kebahagiaan. Kami bersyukur kebahagiaan kami bisa pahami bukan tentang apa tetapi siapa. Kebahagiaan selalu bicara tentang pribadi, selalu bicara tentang hubungan. Dan itulah yang Kau lakukan, Kau ajarkan kepada kami seperti khotbah-Mu di atas bukit. Di Matius 5 dengan jelas Engkau menyampaikan ajaran-ajaran penting tentang kebahagiaan. Dan terima kasih kalau hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu tiba di hidup kami bukan hanya sebagai konsep pemikiran, tapi sebagai berkat makanan yang menguatkan kami untuk bisa bertindak dan terus berjalan di dalam iman, hidup seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami tidak mengutuk di masa-masa ini, kami tidak menjelek-jelekan atau kami tidak berkata-kata yang buruk, tidak berpikir yang negatif selalu tentang masa-masa ini. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kebahagiaan. Selama bumi dan waktu masih ada, semuanya adalah milik kepunyaan-Mu. Dan selama dan semasa itulah kebahagiaan tersedia. Dan kami, hidup kami punya kapasitas untuk bersuka cita dan berbahagia. Kuatkan kami ya Roh Kudus, bantu kami supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu dari apa yang Engkau sudah ajarkan. Sehingga kami bisa terus belajar, bukan hanya mendengar, tapi melakukan, mengaplikasikan semua ajaran-Mu tentang bahagia di kehidupan kami sehari-hari. Pakai gereja-Mu, pakai setiap keluargaku, benar-benar Tuhan untuk terus menabur. Karena kebahagiaan adalah hasil waktu kami menuai. Bagaimana kami tetap setia, hidup bergantung, bersandar kepadamu lebih daripada apapun. Berkatilah keluargaku dalam setiap masa kondisi apapun. Engkau campur tangan, apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Utus setiap keluarga Forward Living Church menjadi saluran berkat, bahkan menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi murid-murid yang luar biasa. Dan lewat kehidupan kami, nama-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami fokuskan hati kami, angkatlah kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Tuhan melimpah-limpah di kehidupan-Mu dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nyanyi pujian bagi-Mu.